Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materi kita adalah tentang rangkai kelamin. Nah, materi rangkai kelamin itu sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dengan materi yang sudah kalian pelajari di minggu lalu, yaitu penentuan jenis kelamin ataupun sex determination. Seperti diketahui, untuk penentuan jenis kelamin itu tinjauannya bisa dari genetik sex determination atau tinjauan gen secara individu maupun kromosomal sex determination. Jadi tinjauannya tinjauan kromosom. Nah, di sini materi yang kemarin pada prinsipnya untuk penentuan jenis kelamin itu yang menentukan adalah kromosom kelamin dan juga gen secara individu yang terdapat di kromosom kelamin tersebut. Nah, hari ini kita masuk ke rangkai kelamin, yang mana penentuan jenis kelamin itu juga termasuk bagian daripada rangkai kelamin. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan rangkai kelamin? Nah, seperti diketahui, kalau kromosom organisme ada dua macam, yaitu kromosom tubuh ataupun autosom serta kromosom kelamin. Nah, gen-gen yang terdapat di kromosom tubuh atau autosom itu biasa disebut dengan gen autosomal. Sedangkan gen yang terdapat di kromosom kelamin sering disebut juga dengan gen terpaut seks atau gen terangkai kelamin. Istilah lainnya adalah sex-linked genes. Nah, untuk peristiwanya sendiri itu disebut dengan rangkai kelamin atau sex linkage. Jadi rangkai kelamin bisa diartikan sebagai satu peristiwa ya, atau satu keadaan yang menunjukkan adanya gen-gen terdapat di kromosom kelamin. Nah, sementara itu juga diketahui bahwa kromosom kelamin memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah ini kebetulan gambarnya itu ya Dek ya. Gambarnya tertutupi ya, ini gambarnya rusak. Tapi ini sebentar. Ini ya. Semisalkan ini ada kromosom X. Nah, kemudian ini ada kromosom Y. Nah, ini bagian yang ini ya. Bagian yang sejajar ini bisa dikatakan dia merupakan bagian yang homolog ya. Baik, ini yang pertama adalah ini yang keterangan satu ini merupakan bagian kromosom X yang homolog dengan kromosom Y. Nah, ini sering diistilahkan dengan rangkai kelamin tidak sempurna. Kemudian yang kedua, ada bagian dari kromosom X yang tidak homolog dengan kromosom Y. Nah, ini biasa diistilahkan dengan gen-gen yang ada di sini ya. Gen-gen yang ada di bagian ini itu biasa disebut dengan gen rangkai X. Lalu yang ketiga adalah bagian ini ya. Nah, itu yaitu bagian di kromosom Y yang tidak homolog dengan kromosom X. Sering disebut juga dengan gen rangkai Y atau gen Hollandrick. Artinya gen-gen yang ada di bagian ini dia hanya dapat diwariskan pada keturunannya yang laki-laki. Nah, pertanyaan pertama untuk poin 2 yaitu gen rangkai X, apakah dia dapat diteruskan atau sifatnya itu bisa diturunkan pada keturunannya yang berjenis kelamin perempuan saja atau laki-laki saja atau bisa keduanya. Sebutkan alasan ataupun penjelasan dari pilihan jawaban kalian. Itu soal yang pertama. Kemudian ini
Nah, kita tadi kan ada gen terangkai X, kemudian ada gen yang terangkai di kromosom Y. Nah, kita mau masuk ke bahasan yang pertama, yaitu gen yang terangkai di kromosom X. Nah, gen yang terangkai di kromosom X itu ada gen resesif dan juga ada gen yang sifatnya dominan. Untuk gen yang resesif itu contoh yang pertama adalah buta warna ataupun color blind. Kemudian yang kedua ada anodontia atau tidak tumbuh gigi ya. Kemudian yang ketiga adalah hemofilia, yaitu darah sukar membeku. Nah, sifat-sifat ini biasanya dia mengikuti cara mewaris bersilang ataupun cross inheritance. Artinya ketika parentalnya itu semisal wanita ya, nanti biasanya akan diwariskannya itu pada keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Buta warna atau color blind ya, buta warna sendiri dia disebabkan oleh gen buta warna atau gen C yang ada di kromosom X, sifatnya resesif dengan genotip XC besar itu normal, sedangkan yang XC kecil itu buta warna. Nah, jenis buta warna sebetulnya ada beberapa macam ya. Jenis yang paling banyak itu buta warna yang mana penderitanya tidak bisa membedakan warna merah dan juga hijau, itu hampir 99%. Kemudian sisanya jenis buta warna yang tidak bisa membedakan warna biru dan kuning, serta buta warna total. Nah, ini untuk genotipnya ya. Genotip buta warna kalau pada wanita normal genotipnya bisa XC besar atau XC besar XC kecil ya. Jadi artinya dia yang kalau homozigot dominan ya sudah dia tetap fenotipnya itu normal. Ini ya. Nah, kemudian kalau yang wanita buta warna itu XC kecil C kecil. Untuk yang laki-laki normal XC besar Y, ini huruf Y-nya harusnya di bawah ya, besar gitu. Kemudian yang laki-laki buta warna XC kecil Y, ini juga Y-nya harusnya di bawah gini, XC kecil Y. Lalu pertanyaan yang kedua, silakan kalian cari bagaimana genotip dan juga fenotip kemungkinan dari pertama laki-laki buta warna yang menikah dengan wanita normal karier. Lalu yang kedua, laki-laki normal menikah dengan wanita buta warna. Yang ketiga, laki-laki normal menikah dengan wanita normal ya. Apakah keturunannya mungkin mengalami buta warna? Ini ya, ini untuk soal yang kedua. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang buta warna ya, nanti bisa kalian cermati. Lalu kelainan yang kedua ya, yang disebabkan oleh gen terangkai X yang sifatnya resesif, itu adalah anodontia. Dia tidak tumbuh gigi, dia sama disebabkan oleh gen anodontia. Ini ya, jadi nanti kemungkinannya kalau XA ini dia normal ya, wanita normal. Kemudian kalau XA besar XA kecil, maka dia juga normal. Lalu yang ketiga, kalau XA kecil XA kecil, nah dia anodontia, wanita anodontia. Kemudian bagaimana untuk genotip yang laki-lakinya? Berarti yang XA besar Y itu normal, sedangkan yang XA kecil Y laki-laki anodontia. Nah, di sini sepertinya kalian sudah bisa menjawab soal yang pertama ya. Di sini bisa terlihat kan untuk gen-gen yang terangkai di kromosom X, meskipun dia posisi gennya itu di kromosom X ya, tapi dia juga bisa diwariskan tidak hanya pada individu perempuan saja, akan tetapi juga pada individu laki-laki.
Lalu yang ketiga, ada hemofilia, yaitu darah sukar membeku. Jadi kalau orang normal itu sebetulnya darah sudah bisa membeku dalam waktu beberapa menit saja ya. Tapi kalau penderita hemofilia dia lama gitu membekunya, sehingga rentan ya mengalami kehabisan darah gitu ketika mengalami luka. Nah, penyebab daripada hemofilia ini adalah gen H yang ada di kromosom X, sifatnya resesif. Kalau genotipnya XH besar, nanti fenotipnya normal. Kemudian kalau XH kecil, nanti dia fenotipnya adalah hemofilia. Nah, ini yang hemofilia ini juga termasuk gen letal. Jadi biasanya penderitanya itu mengalami kematian ya, atau dia tidak bisa tumbuh sampai dengan dewasa. Nah, tadi 3 contoh tadi ya, buta warna, anodontia, serta hemofilia itu merupakan contoh-contoh rangkai X ya, gen yang terangkai di kromosom X dengan sifat resesif. Nah, sekarang ada juga gen yang terangkai di kromosom X tapi dia memiliki sifat dominan, gen dominan. Salah satu contohnya adalah gigi coklat atau brown teeth ya. Mungkin kalian pernah bertemu gitu ya dengan orang kok giginya coklat gitu. Nah, ternyata itu ada yang salah satu penyebabnya karena faktor genetis. Jadi bukan karena malas gosok gigi dan sebagainya. Nah, ini gennya adalah gen B ya. Gen B B besar ya. X, jadi kalau genotipnya XB besar, nanti dia fenotipnya akan muncul gigi coklat. Nah, kalau yang XB kecil, nanti giginya normal. Lalu sedikit saja ya, kalau XB besar, berarti kemungkinannya ini fenotipnya wanita, gigi coklat ya. Kemudian kalau misalkan X B besar Y itu laki-laki gigi coklat, dan seterusnya, ada beberapa kemungkinan ya. Selanjutnya gen yang terdapat di kromosom Y ya. Kalau dia terdapatnya di kromosom Y, tadi disebut dengan gennya Hulendrik ya, itu artinya dia tidak bisa diwariskan ke keturunannya yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini contohnya ada hipertrikosis, yaitu tumbuhnya rambut di daun telinga. Nah, dia penyebabnya adalah gen YH besar ya, YH kecil. Kemudian nanti kalau X Y H kecil ya sudah, artinya dia laki-laki hipertrikosis. Kalau X Y H besar, nanti fenotipnya laki-laki normal. Kemungkinannya 2 itu saja. Lalu selain tadi ya ada cycling genes, ini ada juga sex limit genes, yaitu gen yang mana pengaruhnya terbatas pada jenis kelamin. Contohnya adalah tanda kelamin sekunder baik pada pria maupun wanita. Kemudian ada juga sex influence gene, yaitu gen-gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi pewarisannya itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Fenotip itu kadang tidak munculnya hanya di individu dengan jenis kelamin tertentu. Nah, contoh daripada sex influence genes itu di sini ada kepala botak, kemudian ada juga panjang jari telunjuk ya. Nah, ini untuk yang kepala botak ataupun bald ya, gennya B besar kalau pada laki-laki maupun perempuan, nanti fenotipnya botak. Kemudian yang B besar B kecil itu kalau pada laki-laki botak, sedangkan pada perempuan fenotipnya normal. Jadi artinya di sini ada seorang perempuan karier ya untuk kebotakan itu, dia fenotipnya normal, akan tapi sebenarnya dia bisa membawa sifat botak tadi. Sedangkan yang B kecil baik laki-laki maupun perempuan itu fenotipnya adalah normal. Nah, ini soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga, ada 2 anak laki-laki buta semua ya. Diduga sifat ini didapat dari ibunya.
Silakan kalian prediksikan kemungkinan genotip dan fenotip dari ayah dan ibunya serta anaknya ya, serta anak tadi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Kemudian tadi ya, selain botak ada juga sifat atau satu fenotip yaitu panjang jari telunjuk. Nah, untuk panjang jari telunjuk sudah kalian praktikumkan juga ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian juga tidak kesulitan gitu untuk memahami hal ini. Jadi gennya ini penentunya adalah gen T. Kalau dia genotipnya T besar, baik pada laki-laki maupun perempuan, itu jari telunjuknya akan panjang. Panjang itu dalam artian dia lebih panjang daripada ini, jari tengah ya. Kemudian kalau yang T besar, T kecil pada laki-laki fenotipnya pendek, sedangkan pada perempuan panjang. Dan yang terakhir T kecil nanti fenotipnya baik pada laki-laki maupun perempuan itu jari telunjuknya akan panjang. Nah, lalu yang terakhir ya, kalau tadi kan pada manusia. Nah, di sini ada juga pada hewan, rangkai kelamin pada hewan. Contohnya pada Drosophila. Jadi Drosophila sendiri kan dia penentuan jenis kelaminnya itu atau kromosom kelaminnya itu X dan Y ya. Jadi tipenya XY. Nah, ini fenotip di sini yang termasuk dalam rangkai kelamin ya, itu adalah warna mata Drosophila. Warna mata Drosophila itu kalau dia kalau dia Drosophila yang liar itu warna matanya merah. Nah, ini kemudian ada seorang ahli ya, Morgan gitu, dia menemukan ternyata ada Drosophila jantan yang berwarna putih ya, jantan berwarna putih. Kemudian dia melakukan percobaan. Tadinya si Morgan ini memprediksi ya atau membuat hipotesis kalau warna mata putih itu penyebabnya adalah gen yang ada di kromosom Y. Akan tapi ketika percobaan lagi atau hipotesis tadi diuji lagi, ternyata jawabannya bukan itu. Ada jawaban yang lain ya. Untuk warna mata ternyata dia terangkainya bukan di kromosom Y ya. Nah, ini soal yang nomor 4. Silakan kalian jelaskan ya dengan bahasa kalian sendiri terkait dengan rangkai kelamin, warna mata pada Drosophila. Silakan kalian ceritakan atau silakan kalian tuliskan ya dengan kalimat kalian sendiri bagaimana sih peristiwa itu. Nah, ini adalah skema percobaan tadi ya, Drosophila tadi ya, untuk yang bisa membantu kalian menjelaskan pertanyaan nomor 4 tadi. Oke. Nah, lalu yang terakhir, ini pertanyaan yang kelima ya. Ini bila laki buta homozigot, giginya normal ya. Giginya normal itu maksudnya enggak coklat gitu. Menikah dengan wanita rambut normal. Rambut normal itu maksudnya tidak botak, karier, bergigi coklat homozigot. Bagaimana kemungkinan genotip dan fenotip keturunannya? Nanti silakan jawabannya kalian tuliskan di kertas dengan ditulis tangan. Setelah itu kalian foto ya. Kalian foto gabung jadi satu file lalu kalian unggah di Spada sebelum Jumat jam 23.55. Oke. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan Ibu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.